sebagai transportasi tanpa intervensi pengemudi manusia. Tim Project Alpha Potret C terbagi menjadi 3 tugas. Pertama ada listrik ada Mika, Lutfi, dan ada Roza. Tim kedua ada mekanik ada Akila, Naila, Alika, dan Abian. Tim ketiga ada coding ada Sinta, saya sebagai Eri, dan ada Atan. Perakitan fisik robot akan dijelaskan oleh Akila dan Naila. Komponen yang digunakan untuk bagian badan robot. Pertama ada triplek, ada kardus, ada brick Lego, dan ada sensor, ada bracket ultrasonic. Komponen yang digunakan untuk bagian gerak robot. Pertama ada roda yang berfungsi untuk menggerakkan robot. Yang kedua ada servo motor yang tugasnya menggerakkan sensor. Ada gearbox motor untuk menyalurkan tenaga ke robot. Yang keempat ada modul L298N yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan dan putaran pada robot. Yang keenam ada Arduino Uno yang berfungsi untuk papan microcontroller. Komponen yang digunakan untuk aksesoris atau pendukung rangka robot. Pertama ada origami, kedua ada bunga, ketiga ada stiker nama robot, keempat ada stiker Sonhorek, dan kelima ada sikat halus yang berfungsi untuk membersihkan debu atau kotoran. Komponen yang digunakan untuk bagian kelistrikan adalah kabel jumper, 2 baterai 3,7 volt, saklar, tempat baterai, breadboard, speaker 1,5 inch, modul MP3, baterai MP3. Struktur robot dirancang agar rapi, kuat, dan sesuai dengan desain dengan menggunakan lem tembak dan kabel tis. Untuk proses pembuatan robot akan dijelaskan oleh Naila, Abian, dan Alika. Yang pertama, desain robot awal. Sebelum membuat robot, kami membuat sketsa di kertas. Di sini terdapat 4 gambar: depan, samping, dan belakang. Kedua, perakitan. Kami merakit badan robot dengan menggunakan papan bricks Lego. Diawali dengan Arduino di tengah, lalu gearbox roda di sisi kiri dan kanan belakang. Bricks Lego kami susun sebagai di kiri dan kanan. Sedikit bagian depan, belakang, dan atas sebagai aksen dari robot yang kami buat. Ini kerjanya itu kapan? Apakah ada jam kerja kelompok yang disusun sendiri, ataukah dari guru udah menyusun nih maksudnya? Oh, sendiri. Biasanya pulang sekolah. Pulang sekolah langsung. Berapa jam sekali per
kan ini kalau kita lihat rumit banget ya. Kalau untuk orang-orang kan rumit. Kakak pengen tanya nih, bagian tersusah dalam pembuatan robot ini tuh di mana? Di bagian apa gitu? Nggak apa-apa, kalau yang lain mau jawab boleh. Yang ketemu kendalanya banyak banget gitu, yang bikin kalian sempat stuck. Oke. Ada di bagian listrik, karena listrik kadang kita udah seneng banget udah mau jadi, tahunya malah putus itu di situ kita udah susah banget buat itu. Jadi akhirnya kalau ada kabel yang putus atau terbakar sedikit mungkin dibantu sedikit oleh guru pendamping. Solder ya, solder ya. Sekali lagi penasaran banget sih, itu kan unik tuh, ada kepalanya ya, yang goyang-goyang gitu, itu lucu banget. Kakak pengen tahu, itu gimmick atau dia punya fungsi sendiri? Kepala yang kayak ini sensor ultrasonik ya, Kak. Jadi yang dia nyari ke kiri ke kanan itu? Iya, itu punya fungsi sendiri, Kak. Oke, kenapa? Terinspirasi dari mana tuh? Untuk bikin sensor itu, untuk naruh sensor itu di situ gitu. Oh, kalau kami sih terinspirasi itu dari fungsinya sih, Kak. Sebenarnya kalau ditaruh di belakang kan agak kurang efektif juga tuh. Kalau dari tengah juga, jadi kalau berpikiran buat dibikin di depan aja biar dia lebih efektif gitu menurut kami. Kan itu kan kalian punya opsi untuk naruh itu doang gitu. Maksud kakak, kenapa kalian kepikiran kreatif banget gitu, jadi itu tuh kepala gitu. Idenya siapa? Kok bisa gitu? Ide bersama sih, kan? Ide bersama. Diskusi. Jadi kalau secara keseluruhan ini desainnya tuh apa? Hewan yang lebih dominan atau kalian sendiri? Kami membuat semuanya sendiri, kecuali untuk bagian listrik. Kadang kalau putus-putus itu disambung, dibantu sedikit sama guru, tapi sisanya kami sendiri. Berarti lebih banyak perannya kalian daripada gurunya ya? Iya. Terus ada nggak sih manajemen perencanaan ketika menyusun robot ini, merakit robot itu dari awal sampai akhir itu ada nggak kira-kira manajemen waktunya, alurnya gitu ya? Targetnya nanti harus selesai kapan gitu. Bisa dijelaskan nggak? Bisa. Jadi untuk Yang lain boleh tenang dulu biar teman-teman dari Pancoran 10 bisa menjelaskan dengan baik. Terus mencoba. Kami berharap setelah kegiatan ini kami dapat membuat robot apapun lainnya selain apapun receh. Aku pantun dulu ya teman-teman. Pergi ke taman melihat mentari. Jangan lupa pulang sebelum malam. Apapun kami akhiri di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira siapa juara pertamanya? Siapa? Oke, kita akan langsung saja memanggil untuk juara 1 Final Chapter Robo Rangers Camp 2025 dengan total poin 289. Inilah juara 1 Final Chapter Robo Rangers Camp 2025. Jatuh kepada Pancoran 10. Selamat kepada